Batang merupakan salah satu kabupaten termuda di Jawa Tengah. Kabupaten yang beribu kota di Kota Batang ini berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Kendal di sebelah timur, Kabupaten Banjarnegara di sebelah selatan, serta Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan di sebelah barat. Kondisi geografis yang beragam sangat mempengaruhi corak dan budaya masyarakat yang beragam pula. Sebagian besar wilayah Kabupaten Batang merupakan perbukitan dan pegunungan. Dataran rendah di sepanjang pantai utara tidak begitu lebar. Kabupaten Batang dengan luas daerah 78.864,16 hektar atau 788,6 km persegi merupakan salah satu daerah unik di Jawa Tengah. Keunikan inilah yang juga berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Kultur masyarakat pegunungan dataran rendah dan pesisir sangat jauh berbeda, sehingga penerapan sistem pembelajaran, komunikasi dengan orang tua siswa dan masyarakat membutuhkan strategi yang tidak mudah. Hal inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang sebagai punggawa kemajuan pendidikan di Kabupaten Batang. Bagaimana dipahami, membangun pendidikan memang pada sebagiannya adalah membangun sarana prasarana sekolah. Jika ini yang kita maksud, maka pembangunan pendidikan memang akan dapat dengan mudah dilihat hasilnya, seperti terbangunnya ruang kelas baru, tersedianya mebeler anak dan guru, serta sarana prasarana sekolah lainnya. Sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Batang yaitu TK berjumlah 281, 456 sekolah dasar, 70 sekolah menengah pertama, 15 sekolah menengah atas, dan 28 sekolah menengah kejuruan. Dari sarana dan prasarana yang ada, mampu menampung 116.370 siswa yang terbagi di semua jenjang pendidikan, yaitu 14.266 siswa TK, 59.261 siswa SD, 24.463 siswa SMP, 6.067 siswa SMA, dan 12.314 siswa SMK. Dengan jumlah kepala sekolah sebanyak 844, 7.063 guru, serta 2.318 tenaga administrasi. Namun, pada sebagian yang lain, membangun pendidikan berarti membangun sumber daya manusia. Jika yang ini kita maksudkan, maka pembangunan pendidikan membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Karena di sini, pendidikan bukan hanya soal transfer pengetahuan, tetapi juga nilai, sikap, dan tingkah laku. Ibarat menanam pohon, maka kita harus menanam, merawat, memelihara, memupuk, hingga tumbuhan itu tumbuh besar dan berbuah. Inilah yang kita maksud
mengapa pendidikan membutuhkan waktu dan proses yang panjang, membutuhkan kesabaran, kejelian, dan kehati-hatian, serta evaluasi dan pengendalian yang terus-menerus. Pendidikan adalah bentuk insan manusia yang memiliki akal pikiran, perasaan, dan kemauan yang kesemuanya syarat dengan nilai. Untuk itu, kita memang harus ekstra hati-hati dan tidak boleh lengah setinggal pun. Anak Indonesia bisa. Mulai Trisratna, kami Polisi Indonesia 1, bakti kepada nusa dan bangsa, penetapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu program Indonesia Pintar, dan yang kedua adalah yang kaitannya dengan APBD 2. Dalam kaitan itulah, maka perlu dipahami dan dibenahi beberapa hal. Pertama, tentang tanggung jawab pendidikan. Kita tentu sudah sama-sama sangat mengerti bahwa tanggung jawab pendidikan ada pada 3 pihak, yaitu sekolah sebagai wakil pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Hanya patut dicermati bahwa sinergitas ketiga pihak tersebut kini belum sepenuhnya berjalan efektif membentuk ekosistem pendidikan. Orang tua dan masyarakat masih terkesan begitu percayanya kepada sekolah, sehingga seakan-akan tanggung jawab itu telah selesai seiring dengan telah memasukkan anaknya ke sekolah. Padahal tidaklah demikian. Memasukkan anak ke sekolah adalah baru awal bangunan kerjasama dan tanggung jawab pendidikan dimulai. Sepanjang anak sekolah itu pula lah, maka bangunan kerjasama dan tanggung jawab pendidikan itu diemban secara bersama-sama. Ini tak lain karena tak seluruh waktu anak berada di sekolah. Anak juga kembali dan belajar di rumah. Karenanya dibutuhkan perhatian dan kepedulian belajar dari orang tua dan masyarakat. Dalam konteks ini, tidak berarti orang tua harus mengajari, nyinauni, melainkan cukup mendampingi, menemani anak belajar. Dengan itu, maka akan terbangun komunikasi pendidikan antara anak dengan orang tua. Dengan itu pula,
anak memperoleh perlindungan belajar. Kedua, dibutuhkan program pendidikan yang komprehensif, kreatif, dan inovatif yang menyasar tidak hanya kepada siswa, tetapi juga guru dan orang tua. Sehingga yang ditingkatkan bukan hanya siswa, tetapi juga kompetensi gurunya agar dapat memberikan pendidikan dan pembelajaran yang optimal, termasuk orang tua dan masyarakat agar dapat mengemban tugas dan tanggung jawab sesuai kedudukannya. Ketiga, dibutuhkan penumbuh kembangan budaya prestasi. Budaya ini bisa diawali dengan menyadari dan mengidentifikasi potensi yang dimiliki setiap insan dan institusi. Maka dengan potensi itulah prestasi dapat diukir, yaitu melalui kerja yang tidak biasa-biasa saja, kerja yang berani keluar dari zona nyaman, dan kerja yang kreatif dan inovatif. Bila setiap insan pendidikan dan kependidikan di Kabupaten Batang menyadari akan tiga hal tersebut di atas, kemudian bersama-sama bahu-membahu mengimplementasikan dalam karya dan dedikasi, maka diyakini bahwa mimpi besar bersama, yaitu Batang menjadi kabupaten rujukan penyelenggaraan pendidikan, akan menjadi kenyataan.